4 poin besar ini, satu kita anggap sebagai lokal. Satu. Ya. 3 itu asing. Ya, asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang pertama adalah konsumen akan kehilangan bukan daya saing ya, tapi pilihan pertama. Pilihan ya mereka akan menggunakan platform A, platform B gitu kan. Ya. Saya tidak melihat kepentingan untuk melakukan konsolidasi. Ya, dan kalaupun itu ada, pasti akan sangat sulit dilakukan. Dan saya kira di sini pemerintah perlu menjaga posisinya sebagai wasit. Saya kira yang paling utama ya dari industri ini, itu yang perlu kita jaga itu adalah persaingan. Oh, persaingan. Persaingan antar platform. Di dalam industri. Oh iya, okay. Antar platform. Ya, karena tadi dengan persaingan itu, maka platform itu akan terdorong untuk melakukan yang terbaik. Ya. Ini kan salah satu komponen komisi. Ya. Komisi itu adalah salah satu komponen. Benar tadi disebutkan, bisa saja dia menurunkan komisi, tapi dia membebankan biaya yang lain. Ya. Bisa saja dia menurunkan komisinya serendah-rendahnya dalam rangka dia mematikan pesaing. Kan banyak yang harus kita waspadai. Ya. Terutama dalam hal ini pemerintah ya. Ya, pemerintah terutama yang menjaga. Karena posisi pemerintah itu kan menjaga pasar. Ya, wasitnya lah. Wasit kan. Jadi dia harus melihat bagaimana para pemain ini bermain secara jujur. Nah, karena ketika para pemain itu bersaing secara jujur, maka yang akan diuntungkan adalah semua. Baik itu mitra maupun konsumen. Ya. Jadi kepentingan atau tugas dari pemerintah adalah menjaga kondisi persaingan di dalam industri itu dalam kondisi yang optimal, terbaik. Ya. Nah, harus kita ingat sekarang ini di dalam industri kita, ya ini pemainnya tuh hanya tinggal mungkin ada 4 pemain besar. Ya. Saya nggak sebutin namanya, tapi kita tahu lah. Ya. 4 pemain besar ini, satu kita anggap sebagai lokal. Satu. 3 itu asing. Dan asing ini dia menguasai pasar global. Yang lokal kita Yang lokal kita ini sempat mencoba untuk nyebrang ke sana, itu pun udah balik lagi. Ya, jadi ini harus diperhatikan benar. Jadi kalau kita bicara tentang pasar, ya pasti di sini Mas Walil sama Mas Udah kan hafal benar ya. Dalam pasar oligopoli itu kan ada kecenderungan untuk menguasai pasar. Yang menguasai pasar itu dengan berbagai cara. Ya. Bisa juga dengan menurunkan ini tugas pemerintah untuk kalau salah satu misalnya menurunkan komisi serendah-rendahnya, bakar duit lah. Berarti karena dia pemain baru. Ada yang bisa dibakar. Ada yang bisa dibakar. Dan dia dalam berupaya untuk menaikkan market share. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang predatory pricing. Dia mematikan lawannya dengan menurunkan harga. Bisa. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga persaingan di dalam kondisi yang sehat. Ini kan kebaca nggak ada tren bahwa di industri ini ada upaya yang agak sedikit mengkonsentrasikan. Atau kalaupun itu terjadi, pemerintah belum tentu harus melarang kan, bisa mengatur lebih ketat kan. Apa gimana dengan bayangan bahwa ini bisa ada konsolidasi platform gitu aja lah yang paling gampang. Kalau saya lihat sebenarnya ketika mereka mau merger itu kan ada ini isunya merger berapa waktunya lalu ada yang tanya gitu kan. Ini kalau 2 platform ini merger gimana Mas gitu kan. Yang pertama adalah konsumen akan kehilangan bukan daya saing ya, tapi pilihan pertama. Pilihan ya mereka akan menggunakan platform A, platform B gitu kan. Nah, yang kedua adalah dengan melihat pangsa pasar yang sekarang, nampaknya KPPU akan menyemprit. Kalau masih pangsanya segini ya. Segini. Kecuali yang 3 dan 4 agak sedikit gede lagi. Gede. Karena 2 ini ketika digabungkan itu pasarnya udah 90% lebih. Nah, ini yang menurut saya akan memberatkan dari sisi KPPU-nya. Nah, yang ketiga adalah saya melihat emang kalau merger itu kan selalu ada kebutuhannya. Kebutuhannya apa sih? Iya. Dulu
dua unicorn kita sama-sama membutuhkan modal fresh. Mereka merger, mereka mau menambah valuasinya. Akhirnya mereka merger dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat memang motifnya apa? Motifnya bisa merger itu seperti apa? Karena selalu tanyakan, ini kalau merger gimana Mas gitu? Ya kalau merger jempret sama KPPU lah gitu kan, masa pacarnya tinggi gitu kan. Sama seperti kalau di pasar penerbangan dua grup besar itu merger gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Karena kalau merger otomatis ya tadi predatory pricing bagi pesaing-pesaing yang lebih rendah. Nah makanya ini kalau saya bilang tidak ada kebutuhan untuk merger, dan ketika pun merger ini akan terganjal di KPPU-nya. Sebenarnya isu ini kan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana menjaga persaingan. Karena persaingan yang sehat itulah yang akan memberikan kesejahteraan atau optimum, keuntungan optimum bagi baik itu di mitra maupun dari konsumen. Ya. Jadi saya kira situ udah tersirat bahwasanya, dan ini ditambahkan oleh Mas Nurul Huda, ya. Kalau terjadi penggabungan, ya, atau bahkan saya pikir ini penggabungan atau akuisisi. Iya, harus jelas dulu. Harus jelas juga. Yang namanya gabung itu ya, tadi setara. Gabung itu setara. Ya. Kalau yang satunya namanya dicaplok. Kalau yang satunya caplok, ya. Akuisisi ya. Akuisisi. Nah, ini juga harus jelas dulu, ya. Sekarang ini publik berhak loh, karena tadi ya kan bukan soal apa-apa, ini sudah melayani sekian juta orang, apa kan, ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita, maka publik secara ini kan. Walaupun ini sama-sama raksasa, tapi bisa saja raksasa yang satu, caplok yang satu, kan? Ya, harus jelas lah. Harus jelas juga, ya. Dan whatever itu tetap menurut saya tidak baik untuk persaingan kita, dan saya setuju itu pasti akan disemprit sama KPPU. Ya. Tapi terlepas dari itu, ya, yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana ya kemungkinan ini ya, kemungkinan ini harus disikapi. Ya, nah mungkin kata kunci dari mensikapi berbagai isu atau rumor tentang kemungkinannya itu adalah bagaimana kita menjaga persaingan tersebut. Jadi selama kita menjaga persaingan, pasti ujung-ujungnya ya kita membutuhkan kehadiran mereka. Yang keuntungan sederhana tadi adalah memberikan pilihan yang cukup bagi ini kita. Bahkan dari sisi driver pun loh ya, para pemirsa, kalau lebih dari satu yang gede gitu seimbang, ya kan mereka tidak mungkin memaksakan potongan yang sekian-sekian kalau menjadi satu. Karena dia akan saling lihat bersaing kan. Kalau dia seperti ini. Jadi kalau ini gabung, ya mereka akan memiliki bargaining power yang terlalu tinggi nantinya. Baik itu kepada mitra maupun kepada konsumen akhir. Ya. Dan yang kedua adalah kalau dia udah terlalu besar, ya, kita itu kan butuhnya adalah pasar yang berkembang secara keseluruhan. Nah, yang satu lagi Mas Awalil yang perlu, ini menarik apa yang disampaikan Dr. Huda tadi. Untuk apa? Ya, karena ini benar-benar tanda kutip mirip. Industrinya sama. Di dalamnya tuh mirip banget. Ya isinya. Padahal kalau kita ngelihat yang selama ini terjadi, ya, yang misalnya yang penggabungan yang sebelumnya, itu adalah penggabungan dalam rangka memperluas ekosistem. Kalau ini ekosistemnya jadi ada yang tidak bisa dikerjain korporasi ini, dia wajar untuk membutuhkan. Karena kalau di dunia digital itu memang dibutuhkan ekosistem. Nah kalau ini ya istilahnya digabung-gabungnya tetap cangkir ini aja itu. Cuma lebih gede aja. Cuman lebih gede. Tapi cangkir tetap cangkir. Kalau itu nanti kan ekosistem. Ekosistem berarti dia ada cangkir, ada teko, ada piring dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat kepentingan untuk melakukan konsolidasi. Ya, dan kalaupun itu ada, pasti akan sangat sulit dilakukan. Dan saya kira di sini pemerintah perlu menjaga posisinya sebagai wasit. Dan kita juga udah punya KPPU yang pasti akan dengan sigap untuk meniup peluit ketika arah itu sudah mengindikasikan terjadi.